Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan, kami dari A1 Keperawatan Stikes Hang Tuah Surabaya. Kali ini kami akan mempersembahkan pendidikan kesehatan tentang stroke. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indah Nuraini, NIM 1710046 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Alimpi Wijayanti, NIM 1710014 sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Putri Rizky Apriliani, NIM 1710084. Saya di sini sebagai fasilitator. Perkenalkan, nama saya Tia Sasri Abdullah, NIM 1710104 sebagai fasilitator. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Fena Wulandari, NIM 1710168, saya sebagai penyaji. Sebelumnya, marilah kita membaca bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita memasuki acara penyampaian materi yang berjudul stroke yang akan disampaikan rekan saya Vene dan Arin, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai stroke. Dari pengertiannya sendiri, stroke adalah kehilangan fungsi otak yang disebabkan oleh berhentinya suplai darah dan oksigen di otak. Berkurangnya suplai darah dan oksigen di otak disebabkan karena adanya sumbatan, penyempitan, serta pecahnya pembuluh darah yang ada di otak. Menurut kriteria WHO, stroke secara klinis didefinisikan sebagai gangguan fungsional otak yang terjadi secara mendadak dengan tanda dan gejala klinis baik vokal maupun global yang berangsur lebih dari 24 jam atau dapat menimbulkan kematian yang disebabkan oleh gangguan peredaran darah di otak. Tindakan pencegahan pada penyakit stroke yaitu yang pertama, menghentikan kebiasaan merokok, yang kedua, berolahraga secara rutin, yang ketiga, menjaga pola makan yang bergizi dan seimbang, yang keempat, mengatur pola berat badan secara ideal, yang kelima, mengukur tekanan darah secara rutin, yang keenam, mengenali gejala dan kontrol risiko diabetes. Faktor penyebab dari stroke yaitu yang pertama, usia. Pada manusia akan bertambah umurnya, dengan demikian kemungkinan terjadinya stroke lebih besar. Pada umumnya beresiko terjadi stroke mulai pada usia 35 tahun. Dan yang kedua, jenis kelamin. Pria memiliki kecenderungan lebih besar terkena stroke dibandingkan perempuan. Yang ketiga, ras atau suku bangsa. Yang keempat, keturunan, yaitu orang yang memiliki resiko keturunan atau riwayat keturunan yang memiliki stroke dapat beresiko tinggi terkena stroke. Faktor risiko yang dapat dikontrol atau dikendalikan yaitu yang pertama, hipertensi, yang kedua, diabetes mellitus, yang ketiga, penyakit jantung, yang keempat, riwayat stroke sebelumnya, yang kelima, merokok aktif, yang keenam, kolesterol tinggi. Perkenalkan, nama saya Danang Pergoni. Kali ini saya akan melakukan prosedur volumpasi. Jangan lupa setiap prosedur didahului dengan mencuci tangan. Kita masuk ke prosedur, tapi sebelum itu, jika masih ada bantal di kepala klien, pindahkan bantal agar saat nanti dilakukan prosedur, klien merasa nyaman. Gerakan pertama adalah fleksi dan ekstensikan leher klien, lakukan sebanyak 8 kali. Lalu lateral fleksi, lakukan sebanyak 8 kali.
Gerakan selanjutnya adalah fleksi dan ekstensikan tangan, lakukan di kiri dan kanan sebanyak 8 kali. Lalu abduksi dan aduksi sebanyak 8 kali di tangan kiri dan kanan. Setelah itu, fleksi dan ekstensikan siku sebanyak 8 kali di kiri dan kanan. Fleksi dan ekstensikan pergelangan tangan lakukan sebanyak 8 kali kiri dan kanan. Lalu, pronasi dan supinasi lakukan sebanyak 8 kali di tangan kiri dan tangan kanan. Selanjutnya di bagian kaki, fleksi dan ekstensikan kaki lakukan sebanyak 8 kali di kaki kiri dan kanan. Lalu abduksi dan aduksi lakukan sebanyak 8 kali di bagian kiri dan kanan. Setelah itu gerakan rotasi lakukan sebanyak 8 kali di bagian kiri dan kanan. Selanjutnya memfleksi dan ekstensikan lutut lakukan sebanyak 8 kali pada kiri dan kanan. Setelah itu, inversi dan eversi bagian pergelangan kaki lakukan sebanyak 8 kali pada kiri dan kanan. Lalu, fleksi dan ekstensikan pergelangan kaki lakukan sebanyak 8 kali kiri dan kanan. Setelah itu, fleksi, ekstensi, dan hyperekstensi bagian jari-jari kaki lakukan sebanyak 8 kali di kiri dan kanan. Prosedur telah selesai, lakukan hand washing. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Untuk penjelasan yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa latihan room atau ring of motion dapat mempengaruhi dan dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan rentang sendi pada ekstremitas atas dan bawah pada pasien stroke. Pasien stroke yang mengalami kelemahan pada satu sisi anggota tubuh disebabkan oleh penurunan tonus otot, sehingga tidak mampu menggerakkan tubuhnya atau disebut juga imobilisasi. Nah, imobilisasi yang tidak mendapat penanganan yang tepat akan menimbulkan komplikasi berupa abnormalitas tonus dan kontraktur. Jadi, latihan room sangat cocok untuk mencegah agar hal tersebut tidak terjadi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Marilah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon izin undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.